Itu ini dari kelompok saya Renggan Nordesa dengan EPM 2335 10 352. Saya Amri Sabdillah, IPM 335 10 3. Kami dari kelas 6F mata kuliah praktikum pemrograman mobile. Itu di sini kami melengkapi ujian akhir semester UAS. Di mana di sini itu studi kasusnya aplikasi kampus market, yaitu marketplace jual beli barang bekas mahasiswa. Sumber datanya API, public, dan JSON. Baiklah, di sini ada mana di sini aspeknya ada layout, komponen, list, state, hook, form, navigasi, dan API. Beberapa ketentuan yang harus dibuat. Contohnya di bagian layout, di sini kita disuruh membuat 3 halaman utama. Yang pertama ada login, katalog produk, dan detail produk. Lalu tampilannya harus rapi dan otomatis menyesuaikan di berbagai ukuran layar HP. Lalu di contoh API, di sini kita bisa mengambil data internet, yaitu API dan JSON, dan bisa menampilkan statusnya dengan jelas, yaitu sedang membuat data, berhasil ditampilkan atau gagal tanpa membuat aplikasi tiba-tiba berhenti error. Di sini eh, langsung kita masuk ke kodenya. Di sini kami sudah membuat folder toko app. Di sini folder src yang berisi ada komponen, konteks, navigation, lalu ada screen. Baiklah, di sini kita masuk ke bagian src. Di src yaitu ada komponen. Komponen kita masuk ke eh, konteks. Di sini ada konteks.tsx. Ini file ini berfungsi sebagai login proteksi akses outnya. Eh, di sini usernya namanya menggunakan string, emailnya juga string. Apalagi ya? Nah, di sini ada user. Nah, di sini ada untuk bagian user state 0. Di sini untuk menyimpan status siapa yang login di satu tempat. Lalu ada fungsi login di sini untuk mengisi data user. Lalu logout di sini untuk mengosongkannya kembali. Di sini. Lanjut kita ke bagian navigasi. Kalau out konteks ini yang tadi. Kalau cards kontak ini untuk bagian keranjangnya. Itu bagian si keranjang belanjanya. Dia ngambil data dari si komponen produk, lalu nanti dimasukkan ke keranjang. Kita masuk ke folder navigasi yang berisi TSX. Di sini mengimpor seperti biasa, itu memakai rect seperti yang sudah dijelaskan. Lalu di sini import ada login screen, home screen, detail screen, profile screen, folder masing-masing. Lalu kita di sini untuk tab navigator eh, text screen. Oke, di sini di bagian navigation container, lalu ada stack screen name, name main, komponen, lalu ada name yang login di sini. Ini sebagai inti dari rekrutmen. Yang dimana kalau kalau nilainya kalau
masih nol, satu-satunya screen yang bisa diakses tuh nantinya cuma si bagian login. Maka user terisi dan menuju ke navigator otomatis yang nantinya akan merender main tabnya. Oke, kita lanjut ke bagian login screen. Nah, kita bagian ke login screen. Di bagian login screen ini fungsinya untuk nanti ya mengecek nama, format email, dan panjang passwordnya. Yaitu di sini kami membuat panjang password yaitu minimal 6 karakter. Baru kita masuk ke file src, service ya. Service. Nah, di sini API-nya. Oke, baru di sini fungsi yaitu ada. Nah, di sini ada export cons get product dan fungsi ada lagi get categories. Di sini ada dua ini, yaitu di sini dia fetch ke dummy-nya nanti nih, ke dummy JSON-nya. Baru dia memberikan melempar error kalau si res.ok-nya nih res.ok-nya nih false. Ini API-nya nih. Contohnya kalau ada gangguan berikan tampilan error seperti jaringan maupun sebagainya. Kita masuk ke src.screen home. Kita masuk ke home screen. Nah, di sini ini keempat file tadi yang masuk ke dalam input-input ini tadi yang terhubung tadi. Nah, seperti ini. Baru kita masuk di sini eh status status. Di sini di sini ah, untuk memberikan string sukses dan error, memberikan fungsinya, lalu dia memberikan yaitu jika terjadi kesalahan, yaitu menyuruh si usernya mencoba lagi. Lalu di bagian di sini ada fetch data, cons. Di sini search filter kategori berjalan otomatis. Lalu ada state loading. Baru ini fungsi state error dan state suksesnya. Ini kemudian API. Baru kita masuk di tadi di bagian fungsi ini di bagian yang sudah disebutkan tadi. Nah, di sini itu ini untuk use memo. Ini untuk use memo bahwa nanti use memo ini cuma bisa menghitung ulang filter. Kalau si data search-nya tadi, ini data search dan apa tadi ya? Ini data search dan aktif kategori berubah. Jadi nanti tidak tidak akan membuat app lemot walaupun produk yang kami masukkan banyak. Lalu kita masuk di sini masih di sini flatlistnya. Oke. Sebelum itu mungkin sekian kode yang bisa saya jelaskan.
akan lanjut ke bagian dari project. dunia hasilnya. Ini di recordnya nggak mau record Apanya? ini, di record biar apa? Nggak langsung dari sini. Oh, ya, itu aja. Oke. Biar nampilin itunya errornya. Nah, sekarang ke demonya di sini sudah kita jalankan. Langsung saja kita coba masuk ke aplikasi Expogo-nya. Di sini kita scan untuk masuk ke demonya. Saya bantu. Oke, Lanjut. di sini dia sudah masuk Enggak jauh. ke Oke, tampilannya. Di sini kita masukkan dulu contoh bagaimana itu Reza udah. dah gmail.com. Di sini passwordnya minimal 6 karakter. Misalnya dia tidak ini dia salah, terus kita masukkan sandi kita tuh 23456 masuk, dan di sini dia menampilkan halaman home-nya. Di sini ada wishlist dan di sini ada profile. Di sini kita coba eh, segi produknya. Di sini ada untuk menambahkan ke keranjangnya itu bisa masuk ke keranjangnya di sini. Nah, di sini ada notifikasi bahwa ada satu barang yang masuk ke keranjang. Bisa kita. Dan di sini kita juga bisa menghapus produk tersebut dan menampilkan keranjang kamu masih kosong. Hmm. Dan dengan fungsinya berfungsi. Di sini ada beauty, preference, Ini monitor, kategori. kategorinya di sini masih banyak lagi. Jadi semua Jadi kategorinya semua berfungsi. kategori berfungsi. Dan di sini apabila ada gangguan atau eh, Koneksi. koneksi yang bermasalah, dia akan contoh seperti ini. Biar mana? Kalau kita putuskan. Dan di sini mungkin dia ada terjadi masalah akan menjadi seperti ini. Gagal membuat data. Terus di sini juga sama, gagal membuat data. Apabila kita mengajukan data lagi, dia mungkin akan apa? Kita coba lagi sini dan dia akan memuat eh, Ulang ulang halaman lagi. Oke. Eh, Baiklah itu saja dari dari kelompok kami. kelompok kami. Apabila ada salah atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.